Kenapa saya ngomong sama Akang, sama semua gitu kan? Karena yang ada dalam impian saya bukan mengada-ngada gitu kan. Entah itu petunjuk atau apa. Saya melihat si teteh ini. Setelah saya nanya itu, si perempuan itu nengok sama saya. Bahkan yang saya kaget gitu kan, itu matanya, sorot matanya itu benar-benar kosong, sambil menyeringai gitu kan. Bahkan tangannya juga sambil ngomong gini, sambil nyekek leher saya. Terus si perempuan itu ngomong gini, kamu kalau mau selamat mending pulang aja. Terus kata si Uwa yang punya pesantren, atuh pantesan di sana mah tadinya gitu kan bekas pembuangan mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umat di channel Barudak Horor. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tetap semangat. Sahabat semua, sudah lama saya tidak bikin video dikarenakan kesibukan di dunia nyata. Oke sahabat semua, seperti biasa saya akan berbagi cerita tentang pengalaman atau kisah-kisah yang cukup menarik. Sahabat semua, di video kali ini saya sedikit ulasan. Saya akan berbagi cerita dan pengalaman, yaitu saya akan menceritakan tentang pengalaman 7 orang mahasiswa yang berasal dari Universitas Bandung yang lagi ada tugas KKN di daerah Garut, yang khususnya tepatnya di tempat Kampung Bojong. Dan di dalam cerita ini ada sebagian mahasiswa yang dibawa ke dunia lain, dan akhirnya alhamdulillah mahasiswa tersebut bisa terselamatkan. Yang jadi pertanyaannya, apakah si mahasiswa ini dalam perjalanan dibawa ke alam itu, ke alam lain, bagaimana kondisinya dan seperti apa bisa terselamatkan? Oke, tonton terus ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum saya lanjut ke cerita, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pantengin terus channel Barudak Horor. Tetap di Cahor Bahor, cerita Barudak Horor. Tahun 2009, waktu itu saya kebetulan di pesantren saya lagi ada acara perpisahan sama teman saya, dikarenakan waktu itu memang mau mendekati bulan Ramadan lah. Dan biasanya kalau di daerah saya, kalau menjelang Ramadan atau 2 minggu mau menjelang puasa, suka diadakan kegiatan paskil, yaitu pesantren kilat. Dan pada waktu itu kebetulan teman saya ada tugas yang ditugaskan sama saudaranya di tempat kampung halamannya, supaya ngajar di kampungnya sendiri. Dan pada waktu itu yang tadinya awalnya saya di pesantren mau ikut pasaran atau ikut ngaji pesantren kilat di pesantren saya yang saya tempatin, tiba-tiba teman saya ngomong gini, Mat, atuh hitung-hitung nyari pengalaman aja katanya. Gimana kalau kamu sekarang ikut ke tempat kampung saya, sekalian belajar ngajar di sana. Di sana kan banyak anak-anak juga gitu kan. Terus hitung-hitung cari pengalaman lah, belajar mengajar gitu sambil belajar gitu. Nah kebetulan saya nanya, emang di sana mau ngadain pasaran kitab apa? Kata saya gitu. Ya paling kitab-kitab fikih, tauhid. Dan kebetulan waktu itu saya ditugaskan suruh ngajar kitab Tijan. Nah tanpa berkelanjang, kata saya,
ya udahlah, daripada saya di sini mendingan ya hitung-hitung cari pengalaman, mengajar sambil belajar gitu istilahnya. Nah, setelah itu saya berangkat ke tempat guru saya, sekalian minta izin sama teman saya juga. Nah, dari cerita ini memang saya nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada kepikiran bakal ada terjadi atau ada sesuatu yang akan terjadi di sana gitu. Karena memang tadinya niat saya itu mau ikut sama teman saya ke kampungnya sekalian mengajar, karena kan dalam waktu sebulan kalau nggak salah, biasanya sebelum puasa terus selesai tanggal puasa 20 hari lah baru selesai. Nah, singkat cerita, saya sama teman saya keesokan harinya langsung berangkat ke kampung teman saya, namanya si Heri. Nah, setelah saya sampai di sana, namanya Kampung Bojong lah. Kampung Bojong masih daerah Garut juga, cuman memang jaraknya agak jauh lah dari tempat saya mengaji gitu. Nah, setelah saya sampai di sana, saya perkenalan dulu sama saudara-saudaranya teman saya, terus sama orang tuanya juga. Nah, di situ saya dikasih tugas supaya saya harus ngajar di sana selama sebulan, dikarenakan butuh tenaga, nggak ada lagi orang gitu. Ya mungkin saudaranya teman saya minta tolong sama saya supaya nyisihin waktu lah buat di sana gitu. Nah, di situ satu hari, 2 hari, 3 hari, alhamdulillah ya seperti biasalah menjalankan tugas-tugas yang sudah diwajibkan di sana gitu setiap waktu. Nah, setelah malam keempat di situ, dan tanpa saya nggak ada kepikiran apa-apa gitu, memang awalnya juga nggak ada kejanggalan sama sekali. Cuman pada waktu itu saya kebetulan habis sholat tengah malam lah gitu. Nah, di situ saya masuk asrama. Setelah masuk asrama, saya bermimpi. Saya melihat seorang gadis yang sedang menangis. Nah, bahkan dalam mimpi saya itu gadis itu nggak ada teman sama sekali. Di situ saya ngelihat gadis itu lagi menangis. Awalnya dalam mimpi saya itu saya mau nyamperin, ada rasa gimana ya gitu, masih belum yakin gitu itu perempuan atau bukan gitu kan. Nah, setelah lama-lama kemudian saya nyamperin tuh. Pas saya nyamperin, ditanya sama saya, "Teh, lagi apa di sini? Kok menangis?" kata saya. "Tolongin saya, katanya gitu. Jawabannya gitu. Saya tersesat, saya ditinggal sama teman-teman saya gitu. Saya mau pulang nggak ada jalan gitu kan." Nah, kata saya. Nah, di situ saya langsung sadar, bangun tuh dari tidur saya. Loh, kata saya, ini hanya mimpi lah gitu kan. Nah, setelah itu keesokan harinya biasalah kegiatan, dan saya pun nggak ada pikiran apa-apalah, hanya sebatas mimpi aja gitu kan, nggak terlalu dihiraukan gitu kan. Nah, singkat cerita, setelah malam ke-5-nya gitu kan, 5 hari di sana, saya dimimpiin terus sama sosok gadis yang itu, dan mimpinya sama gitu. Kejadian dalam mimpi yang kemarin itu dimimpikan lagi sama seperti itu. Jadi setiap ditanya minta tolong terus. Nah, setelah itu saya bangun dari tidur saya mencoba menafsirkan gitu kan. Menafsirkan apakah ini mimpi belaka atau semacam petunjuk buat saya gitu. Terus kalau misalkan ini petunjuk atau ada sesuatu, apakah ini berupa amanah atau apa gitu kan buat saya. Tapi saya pikir, lah kok ada seorang gadis menangis minta tolong, apa hubungannya?
Terus yang saya itu, saya nggak kenal sama sekali sama gadis itu gitu kan. Nah, setelah saya lama di situ mengkaji impian saya, adalah kata saya, kalaupun memang ini adalah petunjuk kalau saya harus ikut campur dalam masalah ini, kalau memang ada masalah gitu kan, ya insya Allah saya pasrahkan aja lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata saya gitu. Nah, setelah itu keesokan harinya saya ngajar. Nah, pas jam 4 sore kan di sana waktu ngajarnya setiap waktu, jadi 5 waktu itu penuh, dari mulai subuh, duhur, asar sampai malam lagi gitu kan. Nah, setelah asar saya lagi ngajar, tiba-tiba ada yang datang ke tempat majelis, ke tempat ngaji gitu kan. Saya lagi ngajar di situ sama anak-anak juga, anak santri. Nah, tiba-tiba ada yang datang ucapin salam, assalamualaikum, salam. Ada 7 orang mahasiswa, 5 laki-laki, 2 perempuan. Nah, dia ngomong gini, assalamualaikum Kang, katanya, apa boleh saya ikut mengaji di sini, katanya gitu. Karena kebetulan saya lagi ada tugas di daerah sini, di kampung sini, katanya gitu. Kata saya, emang ada tugas apa di mana? Saya KKN di mahasiswa di UIN, katanya, di Bandung. Oh gitu. Emang tugasnya di mana? Kata saya. Itu di kampung sebelah, katanya gitu. Oh ya, kalau misalkan akan ngizinin saya mau ikut ngaji, itu ngisi waktu kosong lah, karena kalau jam-jam segini nggak ada kegiatan, katanya gitu. Hitung-hitung sambil mencari ilmu aja, katanya Kang. Ya udah nggak apa-apa. Terus kata ketuanya, cuma kan katanya saya ikut ngajinya sore aja, karena waktu-waktu lain saya ada tugas juga gitu kan. Emang berapa hari di sini, kata saya? Ya kurang lebih sebulan lah gitu. Nah, pas saya udah mempersilahkan masuk tuh sama si mahasiswa itu, masuk tuh ke dalam, tiba-tiba perasaan saya nggak enak. Terus saya merasa diperhatiin sama mahasiswa yang perempuan itu. Nah, pas saya lihat, lah kok, kata saya, kok wajahnya pucet gitu, terus kok tatapannya juga kosong gitu kan. Nah, dikarenakan saya lagi ngajar gitu kan, lagi mengaji di situ, udahlah kata saya fokus lagi tuh. Nah, setelah menjelang maghrib, terus mahasiswa itu juga menunggu saat maghrib mau berjamaah di sana gitu kan. Akhirnya setelah sholat maghrib kita ngobrol-ngobrol tuh sama mahasiswa itu, hitung kenalan lah gitu kan. Nah, kita kenalan sama mahasiswa itu, dibawa ke asrama. Setelah itu saling cerita lah gitu kan. Katanya kata mahasiswa itu, saya di sini ada tugas paling sebulan, katanya. Terus kata saya, tinggalnya di mana? Itu di kampung sebelah. Tapi ada yang ini nggak, ada yang nyediain tempat nggak? Ada, katanya. Di mana, kata saya? Tapi nggak di rumah, karena ketua ini katanya, ketuanya milihnya mending di sekolahan aja gitu, biar bebas lah gitu, nggak enak juga kalau di rumah orang mah, katanya gitu. Oh gitu. Itu selama saya ngobrol sama 7 mahasiswa itu, cuman satu yang nggak pernah ngomong, satu gadis itu, dia cuma ngeliat aja, jadi kayak tatapannya itu kosong, terus wajahnya juga kelihatan pucat gitu. Dalam hati saya, ini anak ini, kata saya, perempuan ini kenapa ya gitu kan, kok ada sedikit tekanan gitu sama sayanya gitu, ada aura gimana lah gitu kan. Nah, setelah itu saya nanya sama ketua timnya gitu, Kang, selama di sana udah berapa hari? Ya kurang lebih katanya 4 hari lah.
Patarian di sana. Terus selama Kang di sana ada hal-hal yang ganjal nggak, kata saya gitu. Yang ganjal gimana Kang maksudnya? Ya maksudnya kan, kata saya, ya ini mah bukan apa-apa, kata saya gitu. Ya saya mah nanya aja gitu. Kejanggalan, kata. Lama tuh mikir, terus nanya tuh sama teman-temannya yang lain gitu kan, kamu punya kejanggalan? Ya kalau selama ini sih katanya saya sama rekan-rekan saya ya biasa-biasa aja. Emang kenapa Kang? Kata saya gini, ini mah saya mah bukan mau nakut-nakutin atau mau ngada-ngada gitu kan. Kalau bisa ini si teteh ini yang tadi bengong itu, saya lihat pikirannya lagi kosong, kata saya gitu. Dari tadi diam terus. Terus kata si perempuan yang satunya, iya nih katanya tumben-tumbenan, biasanya nggak kayak gini katanya gitu, kok sekarang kok diem aja gitu kan, ditanya cuman iya aja gitu. Nah terus saya sama ketuanya, tolong kalau mau tidur di sana, kalau sekarang mau pulang, seharusnya sih bagusnya kata saya udah nginep aja sekalian di sini. Enggak lah kata Kang, soalnya di sana nggak ada siapa-siapa katanya gitu. Terus ada tugas juga katanya. Udah kata saya gitu, kalau mau balik lagi hati-hati aja ya katanya. Jangan sampai kosong semua. Ini saya khawatir sama si teteh ini nih, kata saya. Tolong dijaga ya, kata saya gitu. Oh iya Kang, makasih sarannya gitu. Nah setelah itu sebelum pulang si ketuanya ngajak sama saya ke sana. Udah kalau ada waktu luang mah ke sana Kang, main, kita ngaliwat katanya, kita makan-makan bersama di situ, ngopi katanya. Insya Allah kata saya kalau memang ada waktu, kalau lagi di sini waktunya lagi libur, saya main ke sana. Nah setelah itu mereka pulang tuh, mereka pulang. Nah di situ saya juga nggak terlalu mikirin si mahasiswa itu yang tadi bengong itu. Ah udahlah kata saya, itu mah cuman perasaan saya aja mungkin gitu ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa, kata saya gitu. Nah setelah itu pas menjelang malam, saya tidur. Nah di dalam mimpi bahkan sempat manggil-manggil tuh si gadis itu. Nah yang kagetnya, selama saya mimpi kan 1 hari, 2 hari, 3 hari tuh, yang ketiga kalinya saya mimpi, pas saya ngelihat dari impian, gadis itu ternyata wajahnya mirip sama gadis mahasiswa yang kemarin ikut ngaji ke situ gitu. Saya kaget loh, kok ada gadis ini, kata saya, kok ada si teteh ini, kata saya gitu dalam impian gitu. Terus kenapa dia manggil-manggil saya, terus minta tolong, apakah ini benar si teteh itu gitu kan. Saya coba tuh, saya bangun lagi tuh. Nah di situ saya mikir lagi, apa benar kata saya ada apa-apa apa gimana gitu kan. Nah setelah saya mikir-mikir gitu kan, coba mengkaji impian saya, terus disama-samain sama sosok perempuan itu, ternyata setelah diingat-ingat wajahnya percis seperti perempuan yang waktu yang mahasiswa itu gitu kan. Nah setelah itu kata saya, ada apa ini, kata saya gitu. Nah udahlah kata saya, besok kalau ada kesini mau nanya lagi gitu kan. Nah setelah esokan harinya, nah mereka, singkat cerita, mereka datang lagi tuh, ikut ngaji lagi semuanya, 7-7-nya. Nah setelah di situ, pas saya habis maghrib, saya habis beres ngaji gitu kan, saya ngobrol-ngobrol lagi. Kata saya, Kang, bener semalam gak ada apa-apa? Gak ada apa-apa Kang, katanya. Terus kondisi si teteh ini gimana? Ya kalau kondisinya sih kayaknya dia agak sakit, soalnya badannya agak panas katanya gitu.
tapi kok waktu ikut ke sini ya di sana kan nggak ada yang jaga katanya gitu. Yaudah, terus dia juga mau ikut ke sini katanya gitu. Oh yaudah nggak apa-apa. Terus saya ngomong sama ini, kata saya, ini mah ya itu mah laki itu terserah mau tanggapan apa atau gimana. Ini mah saya mau nyoba menafsirkan gitu kan. Saya menceritakan mimpi saya ke ketua KKN itu, ke mahasiswa itu. Kata saya gini, Kang, ini mah terserah mau percaya apa enggak, kata saya. Saya itu sudah 3 hari dimimpikan ada perempuan yang minta tolong, bahkan tolong dibebasin di tempat itu. Nah, terus apa hubungannya sama kami, kata mahasiswa itu. Nah, ini yang saya pertanyakan. Kenapa saya ngomong sama Kang, sama semua gitu kan? Karena yang ada dalam impian saya bukan mengada-ngada gitu kan, entah itu petunjuk atau apa. Saya melihat si teteh ini. Saya melihat si teteh ini sudah 3 kali mimpinya sama seperti itu. Nah, terus maksudnya itu apa katanya dalam mimpinya? Awalnya waktu saya pertama ngimpi, saya ya nggak terlalu dipikirin lah gitu kan, mungkin sekedar mimpi aja. Cuman setelah kenal sama Akang, terus Akang kesini, terus ngelihat si teteh ini, ternyata perempuan yang ada dalam mimpi saya itu jelas wajahnya mirip sama si teteh ini. Nah, terus gimana katanya? Tanda apa itu katanya? Walau alam itu pertanda apa kata saya. Cuma yang jelas ini bukan pertanda baik kata saya gitu. Nah, pada panik tuh mahasiswa itu. Loh, terus gimana? Udah kalau bisa nginep aja dulu di sini kata saya gitu. Jangan tidur di sana dulu. Apalagi kan si teteh ini lagi sakit. Ntar saya ngizin ke yang punya asrama kata saya gitu. Duh, gimana ya, saya masih ada tugas di sana katanya. Kata ketuanya, udah gini aja tuh, besok kan si Akang libur katanya. Udah, sekarang ikut aja ke sana ngopi-ngopi lah gitu, sekalian biar tahu tempat saya gitu. Nah, sehabis maghrib, sehabis isya, saya berangkat tuh ke sana. Ternyata pas setelah saya, dan dari perjalanan ke sana itu kan lumayan tuh, dari asrama itu, dari pesantren itu ke kampung KKN itu kan cukup jauh lah, cukup lumayan jauh lah gitu kan, tapi nggak terlalu jauh. Nah, setelah itu di perjalanan kita ngobrol tuh, ngobrol-ngobrol, tapi yang si perempuan ini nggak ada satu patah pun ngomong gitu kan, senyum juga enggak gitu. Terus dari situ saya merasa ada yang ngikutin. Selama perjalanan itu saya nggak ngomong apa-apa sama yang lain gitu kan, udah jalan aja. Nah, setelah jalan, sesampainya di tempat, kata saya emang tempatnya di mana? Tinggalnya ternyata di SD, di sekolahan SD gitu kan. Dan si sekolahan SD ini sudah nggak dipakai karena memang sebelahnya ada bangunan sekolah SD yang baru. Mungkin ini sekolah yang sebelahnya sekolah SD yang bangunan yang udah lama nggak dipakai gitu kan. Di situ pas saya datang ke sana, lah kata saya kok auranya beda gitu kan. Terus ada tekanan energi yang benar-benar kuat gitu di sana. Dalam hati saya, kenapa mereka mau nggak ngerasa apa gimana, kata saya gitu ya kan. Nah, setelah itu saya diajak tuh. Awalnya sesampainya di sana kita ngobrol-ngobrol baik aja gitu kan, nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada kejadian hal yang aneh. Cuman memang saya sudah ngerasa di situ banyak yang merhatiin gitu kan, yang namanya bangunan kosong kan, sekolahan udah nggak kepake gitu kan. Kata saya gini, Kang, kok tinggalnya di sini, kata saya, nggak di rumah. Nggak tahu nih, kata
sama teman si mahasiswa yang lain, nggak tahu katanya, disuruh RT-nya di rumah, katanya malah mau di sini. Ya mungkin dengan alasan tertentu lah gitu kan, saya nggak tahu alasannya kayak gimana gitu kan. Nah, setelah menunjuk jam 10 malam, dikarenakan saya juga udah nggak enak gitu kan, udah malam lah, saya berniat untuk pulang, balik lagi ke asrama, ke pesantren. Nah, Kang, kata saya, saya mau pulang lah, udah malam, kata saya, nggak enak, santai aja katanya, ngopi juga masih ada katanya, terus besok kan juga libur katanya. Iya sih, kata saya, cuman ya nggak enak aja lah kalau malam-malam gitu kan. Nah, setelah saya salaman tuh sama mahasiswa itu, pas saya mau pulang, udah keluar, saya ngerasa ada kejanggalan gitu loh. Kok ada daya tarik supaya saya tetap tinggal di situ gitu, nggak tahu kenapa gitu kan. Nah, setelah itu di situ, loh, ini kenapa ya? Dikarenakan saya takut ada hal terjadi yang tidak diinginkan, saya masuk lagi. Kang, boleh nggak saya nginep di sini gitu kan? Ya mungkin saya emang nggak tidur lah, kata saya. Oh, kata saya juga kan, kata si mahasiswanya, dari tadi juga dibilangin udah nginep aja gitu kan, bergadang aja di sini gitu kan. Udahlah, nggak apa-apa, kata saya. Saya suruhin kopi lagi, kata saya gitu. Nah, iseng-iseng gitu kan, tadinya iseng-iseng saya keluar tuh dari bangunan itu, dari sekolah SD itu keluar. Nah, setelah keluar saya keliling. Saya kaget, ternyata di belakang bangunan SD itu bawahnya jurang. Bahkan ada, kalau di sana disebutnya walungan lah, atau kalau bisa disebut kayak wahangan gede lah gitu, airnya gede juga gitu. Saya ngelihat aja di situ, kata saya, oh ternyata ini bangunan belakangnya, kata saya, jurang. Aduh, emang di benteng sih, emang ada bentengnya gitu kan, cuman kelihatan lah seleher gitu. Jadi kalau mau ngelihat ke belakang gelap banget gitu, karena memang jurang ke bawahnya gitu kan, airnya juga gede gitu kan. Setelah itu saya iseng-iseng mau ngerokok tuh, pas di dapur ada si teteh tadi yang bengong, mahasiswa yang perempuan itu, duduk aja di di deket kompor, lagi begini aja duduk, sambil nundukin kepala gini aja, sambil gini goyang-goyang gini. Jadi kayak ngerasa sakit atau gimana, saya nggak tahu gitu kan, gini aja kayak gemetaran gitu. Nah, dikarenakan saya penasaran gitu kan, saya nanya, teh lagi ngapain di sini, gitu saya, kok nggak ikut gabung sama teman-teman gitu kan. Itu saya nanya beberapa kali, nggak ada jawaban, terus nunduk aja gitu kan. Nah, setelah saya nanya lagi, kesekian kalinya saya nanya, teh udah jangan di sini, kata saya, ini kan udah malam, ini udah ada jam 11:30 mah, kata saya gitu, gak enak lah, apalagi ini cuacanya, kata saya, kayak gini katanya. Nah, setelah saya nanya gitu, si perempuan tuh nengok sama saya. Bahkan yang saya kaget itu kan, itu matanya, sorot matanya itu benar-benar kosong, sambil menyeringai gitu kan. Bahkan tangannya juga sambil ngomong gini, sambil nyekek leher saya. Terus si perempuan itu ngomong gini, kamu kalau mau selamat mending pulang aja, katanya gitu. Jangan mengganggu anak-anak yang di sini, katanya. Jangan ikut campur sama urusan saya, gitu kan. Ini udah hak saya di tempat ini gitu kan. Nah, saya kaget tuh pas mau dicek kayak gitu. Nah, setelah diomongin gitu, saya tampas tuh, tangannya diturunin lagi gitu kan. Nah, terus udah gitu saya sampai ngos-ngosan gitu kan, ngerasa kaget juga gitu kan. Rasanya Allahu Akbar, kata saya. Nah, orang-orang yang di dalam tuh kada kaget,
ngedengar saya teriak gitu kan. Setelah saya masuk ke dalam, ditanya, ada apa Kang, ada apa? Kata saya, aduh ini mah ada yang nggak beres, kata saya gitu. Kenapa? Baru aja saya mau ngomong, si teteh itu kerasukan gitu kan. Baru saya aja mau ngomong gitu kan, tiba-tiba kan ada ada panci tuh buat masak nasi itu. Sambil lari, sambil keluar, sambil masuk ke dalam, dilemparin tuh ke si panci itu sambil ngamuk-ngamuk gitu kan. Bahkan tembok juga dicakalin sama dia. Wah, pokoknya berontak lah di sana gitu kan. Kata saya, Allah Akbar, kata saya, ini mah benar-benar kerasukan, kata saya. Ini, nah di situ saya sempat bertanya-tanya sama teman-temannya, ini kenapa? Nggak tahu, ini tiba-tiba kayak gini, nggak tahu kenapa gitu kan. Wah, kata saya, ini mah ada yang ngikut sama dia, kata saya gitu, ada yang nempel. Terus gimana Kang? Udah bantu saya, kata saya, bantu saya nenangin dia. Terus setelah itu, setelah ditenangin, kata saya, nanti gimana lah gitu kan, kasih air lah gitu kan. Wah, di situ saya coba nenangin tuh sama mahasiswa semua, ada yang ngaji juga gitu kan. Nah, lumayan lama sih, memang kesurupannya lumayan lama gitu kan. Pas saya pegang tangannya, saya megang di situ gitu kan, sambil baca-baca apa yang saya bisa gitu kan. Saya yakin aja gitu kan lah. Nah di situ si sosok yang nempel ke perempuan itu ngomong, kamu jangan ikut campur, katanya. Ini urusan saya, katanya. Karena mereka sudah masuk ke wilayah saya gitu. Terus bertindak tidak sopan, nggak ada adab-adabnya gitu kan. Di situ kata saya gini, udah, kalau memang salah mereka saya minta maaf. Kalau memang Anda tidak mengizinkan mereka tinggal di sini, ya sehari ini juga, waktu ini juga kita akan keluar dari tempat ini gitu. Nggak bisa, pokoknya anak ini mau saya bawa, katanya gitu. Ini sebagai balasan karena mereka nggak ada tata krama, katanya gitu. Kata saya, nggak bisa kayak gitu, kata saya gitu kan. Nah, dikarenakan saya nanya terus nggak ada hasil apa-apa gitu kan, nggak mau keluar juga, ya terpaksa saya mengeluarkan secara paksa gitu kan. Nah di situ alhamdulillah selang beberapa menit si makhluk itu yang nempel ke gadis itu keluar gitu kan. Cuman memang pas keluarnya ada suara ketawa juga gitu kan. Nah sehabis itu si perempuan itu pingsan. Nah setelah cukup tenang tuh, saya juga sambil istirahat sejenak gitu kan. Udah, kata saya, nih kasih air nih. Nah di situ teman-temannya nanya, ini ada apa, kok jadi begini? Saya mau tanya, kata saya, dari kapan si teteh ini sikapnya beda? Terus kata teman perempuannya yang satu, kalau nggak salah katanya pas 2 hari tinggal di sini, ini anak katanya udah beda, sikapnya udah beda. Bahkan ditanya juga nggak biasanya gitu. Terus hari makin hari kelakuannya makin nggak jelas gitu kan, agak-agak aneh gitu kan. Nah setelah hari ini badannya agak-agak panas gitu. Terus saya tanya juga nggak pernah ngejawab, nggak tahu kenapa gitu. Oh gitu, kata saya. Nah saya coba menguraikan, menyambungkan gitu dengan impian saya. Oh jadi ini, kata saya, maksud dari impian saya itu, saya harus nolong si teteh ini. Ini mah begini, kata saya ya. Akang kan udah tahu, saya udah bercerita sama Akang juga masalah mimpi saya, berarti ada kaitannya sama si teteh ini. Terus gimana Kang? Ini si teteh ini lagi lemah, kata saya. Lagi lemah fisiknya, jadi makhluk-makhluk yang lain apalagi di tempat kayak gini gampang masuknya, mungkin pikirannya lagi kosong. Terus gimana? Alhamdulillah, kata saya, yang tadi nempel udah keluar lah gitu. Paling nanti nunggu bangun aja lah gitu, kata saya. Cuman kalau bisa, kalau bisa malam ini mah jangan tidur di sini. Nah
jangan di sini, mendingan kita bareng aja ke sana yuk, ke asrama. Nah, setelah itu nah di situ dikarenakan saya udah mulai lelah gitu kan, terus si mahasiswa juga, terus ini gimana kalau ada apa-apa? Ya takutnya begitu kata saya, tapi mudah-mudahan nggak ada apa-apa lagi, kayaknya udah aman. Ya pikir saya begitu gitu kan, aman aja gitulah. Nah setelah itu saya memastikan untuk pamit pulang lah gitu, karena memang udah keadaan udah mulai tenang gitu kan. Cuman nanti besok kalau ke sana kalau ada apa-apa kata saya langsung bilang ya. Ya mudah-mudahan aja si teteh ini tenang lagi gitu kan. Nah saya pulang, ceritanya saya pulang itu dalam perjalanan saya pulang, dikarenakan yang jarak masih jauh, itu perasaan saya kayak ada yang ngikutin terus gitu kan. Bahkan ada yang manggil, terus ada yang ya gimana lah, suara-suara yang gaib lah gitu, suara-suara yang aneh gitu kan. Cuman saya udah nggak terlalu merhatiin gitu. Nah sampainya di asrama kira-kira jam 1:30 lah gitu lah, kira-kira 1:30 di situ. Baru aja saya mau tidur gitu. Mau tidur. Nah kira-kira jam 2-an ada yang ngetuk-ngetuk pintu ke asrama saya. Mang katanya, Assalamualaikum. Ya, siapa? Ini saya Mang katanya. Itu ada yang nyariin katanya. Siapa? Kayaknya mahasiswa yang kemarin katanya. Oh, nah di situ saya kaget. Wah, ada apa? Kata saya. Kok mendadak amat? Baru pulang dari sana. Nah, pas saya nemuin si mahasiswa itu, ketuanya sendiri pula gitu. Sambil ngos-ngosan mungkin lari-lari juga. Ada apa Kang? Wayahna tolong katanya, sekarang juga Akang ikut saya ke sana. Ada apa? Itu teman saya yang tadi kesurupan kumat lagi katanya. Kumat gimana maksudnya? Ada yang masukin lagi katanya. Buru-buru katanya, takutnya yang lain nggak bisa nahan, soalnya udah pada dipegangin, kita juga nggak bisa nahan kayak gitu kan. Ya, aduh gimana kata saya, udahlah pokoknya kesana aja. Udah di situ lari-lari juga gitu kan, nggak ada kendaraan lah. Nah sampai di sana gitu kan, ternyata benar dia lagi ngamuk-ngamuk gitu kan. Bahkan teman-temannya juga sempat ada yang diterkam juga gitu kan. Nah pas saya masuk ke sana gitu kan, dengan persiapan penuh gitu kan saya juga, karena memang ini saya harus ngadapin sosok yang lebih kuat dari yang kemarin, yang tadi kata saya gitu. Nah setelah itu kata saya, udah mundur aja kata saya, udah biarin itu. Waktu si perempuan itu kesurupan, meja yang kan ada bangku sekolah tuh sampai diangkat sama dia, bahkan sampai yang dicakar mejanya itu sampai bobrok gitulah si kayunya, padahal kayu itu jelas-jelas keras gitu, kayu meja sekolah, bangku meja sekolahan sampai pecah gitu, sampai patah. Wow, dilempar itu bangku. Oh kata saya, ini mah lebih ganas dari yang tadi kata saya gitu. Terus gimana Kang kata saya, udah bantuin saya ya kata saya gitu, soalnya ini lumayan cukup kuat kata saya gitu. Nah di sana mereka udah mulai baca-baca, saya mulai ngadepin gitu kan. Nah dikarenakan si makhluknya ganas gitu kan, malah pas mau saya hadapi gitu kan, malah si perempuan yang lagi kesurupan ngomong begini, kamu datang lagi katanya, kamu nantang saya gitu kan. Nah setelah itu saya bukan nantang, kalau memang kamu berani keluar dari wujud si teteh ini kata saya, kalau memang kamu berani jangan nyakitin orang kata saya. Udah kalau kamu berani, waduh keluar. Nggak mau, saya mau manggil anak katanya gitu kan. Nah setelah itu, nah di situ udah lumayan lama lah di situ saya coba nenangin yang kesurupan itu.
Dan lama-lama alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa nenangin tuh yang kesurupan, bahkan si jinnya, si makhluknya itu juga keluar gitu kan. Cuman ya begitu, pas keluar ada yang ketawa lagi, tapi saya doang yang dengar gitu kan, yang lain enggak. Di situ kok setiap keluar kata saya ketawa, setiap keluar ketawa, apakah ini mau ngajak main-main atau gimana, kata saya gitu. Nah di situ si perempuan itu nggak sadar diri lagi. Nah di situ udah, kata saya jangan banyak pikiran, nanti ngobrolnya saat juga beres barang, yang penting aja dulu, kata situ bawa si teteh ini ke sana gitu kan. Bawa makanya nggak nggak ada katanya gitu. Udah gendong aja, gendong gitu, kata saya. Digendong tuh si perempuan itu ke asrama saya. Nah sesampainya di sana dikirain saya mah nggak bakalan kumat lagi gitu kan. Nah setelah saya sampainya di sana, terus ditaruh di asrama putri. Nah di situ mulai kejang-kejang lagi, mulai mau berontak lagi, malah kayak orang kesurupan, bahkan matanya juga udah ya kayak kosong banget gitu kan, mukanya juga udah kelihatan beda. Terus pada dipegang tuh. Nah di asrama tempat saya ngaji itu kan ramai gitu kan, karena kaget mungkin pada keluar semua. Udah kata saya gini, coba panggilin bapak yang punya pesantren, maksudnya panggilin, kata saya. Takutnya saya nggak kuat, kata saya, soalnya ini udah beberapa kali gitu kan. Yang tadi keluar ada lagi yang masuk, kata saya, ini maksudnya apa gitu. Nah setelah itu saya manggil si bapak, Uwa lah disebutnya, si Uwa yang punya pesantren. Terus ngeliat, terus ngeraba-raba, melihat kondisinya langsung tenang tuh, cuman pingsan total gitu kan si perempuan itu. Nah setelah itu pas pas udah dijampein gitu kan, udah ini mah anak harus diruqyah dulu, katanya, biar nggak kesandung lagi gitu kan. Nah terus diruqyah tuh, selama diruqyah ngamuk gitu kan, ketawa segala gitu kan. Nah terus kata setelah diruqyah tuh mulai lemes lagi tuh. Setelah diruqyah, si Uwa ini yang punya pesantren ngomong sama saya, ini dari kapan ini kejadiannya? Kata saya, kalau kesurupan mah mulai dari di sana. Emang di mana? Katanya, di sana di kampung sebelah, kata saya, yang tinggalnya di sekolah SD yang udah kosong itu. Terus kata si Uwa yang punya pesantren, atuh pantesan di sana mah tadinya gitu kan bekas pembuangan mayat, katanya, di situ mah dulu waktu zaman dulu, katanya, zaman gerombolan dulu. Emang, kata saya. Oh pantesan, kata saya. Pas saya masuk ke sana ngelihat ke belakangnya itu ada jurang, tapi saya digambarin ada ya kayak semacam pembantaian gitulah, kata saya. Iya emang di sana dulunya tempat bekas pembuangan mayat di sana. Oh, nah terus gimana, kata saya? Jiwa anak ini udah diambil sama makhluk lain, makhluk halus, katanya, udah dibawa ke alam lain. Lah, saya kaget. Lah terus gimana, kata saya? Ya jalan satu-satunya ini jangan dibesokin lagi, harus saat ini juga, mumpung belum terlalu jauh, katanya gitu. Oh, terus caranya gimana? Nah udah, kamu kalau bisa bantuin Uwa, biar Uwa yang di sini yang ngaji, terus kamu coba duduk, terus ditenangin dulu, dikosongkan pikiran, baca yang kamu bisa, yang biasa kamu pakai, baca, katanya. Cuman kamu yang bisa nolong si teteh ini, katanya gitu. Yalah, kata saya tanpa berpikir panjang gitu kan. Nah saya mencoba bersemedi gitu kan, menenangkan diri, baca-baca sebisanya gitu kan, yang biasa saya pakai gitu. Nah di situ tiba-tiba nggak tahu walau alam ini mah dengan izin Allah gitu kan, tapi tiba-tiba
dalam penglihatan saya itu saya ada di suatu tempat yang benar-benar gelap, dan lebih kagetnya lagi tempat itu yang ada di dalam mimpi saya itu. Nah, lah kata saya, apa ini mimpi atau apa gitu kan? Cuman bedanya memang auranya kerasa banget gitu, kayak bener-bener nyata gitu kan. Nah, di situ saya berjalan di situ sambil ya ngelihat ke kanan ke kiri, memang nggak ada apa-apa, gelap banget gitu kan. Nah, di situ saya tiba-tiba mendengar suara yang nangis gitu. Gimana tangis perempuan yang merintih gitu kan. Nah, pas saya telusuri itu sumber suara, saya deketin. Saya dikagetkan lagi dengan adanya sosok perempuan yang ada dalam mimpi saya. Itu benar-benar si teteh yang kesurupan. Kata saya, kok ada di sini, kata saya gitu kan. Lah, mungkin ini yang dimaksud dibawa ke alam lain, kata saya, si teteh ini. Duh, bahaya, kata saya. Nah, saya deketin tuh, teh, ayo pulang sekarang juga, kata saya. Nah, awalnya pas saya narik tangannya berat banget awalnya gitu kan, karena memang saya belum konsen gitu kan, karena saya buru-buru gitu kan. Ayo teh, kata saya, pulang. Diem aja, katanya mau ditolongin tapi diem, kata saya gitu. Ditarik juga terasa berat. Kata saya, ini mah harus tenangin pikiran. Terus saya coba konsentrasi lagi gitu kan di situ. Alhamdulillah tuh si teteh itu bisa diajak, ditarik tuh tangannya sambil saya lari. Cuman yang saya rasain di situ, saya lari membawa si teteh itu rasanya berat banget. Kayak semacam kita bikin video yang di reply gitu kan, slow banget gitu kan larinya. Wah, kata saya, tapi terasa capek emang. Loh, kata saya, ini berat banget gitu kan. Nah, di situ saya mulai sambil baca-baca. Ya, dalam perjalanan saya membawa si teteh ini memang banyak lah gangguan, banyak serangan atau apa gitu. Wah, saya sekuat tenaga gitu kan. Nah, semampu saya gitu. Nah, di situ dengan izin Allah, kata saya, dengan izin Allah tiba-tiba saya langsung sadar, bus gitu kan. Setelah saya sadar kembali, terus si tetehnya juga kayak ngeluarin napas lah gitu kan, kayak ngeluarin napas kayak habis gimana lah gitu, yang tadinya pingsan bener-bener gitu kan. Tiba-tiba saya sadar, terus si teteh itu langsung itu kan, langsung ada keluar napas gitu. Nah, terus setelah itu kontaknya langsung bisa bangun gitu, sambil ngelihat ini ke kanan kayak orang bengong gitu kan. Saya di mana, kata saya. Kok kamu ninggalin saya, katanya. Kenapa kalian ninggalin saya gitu kan. Saya minta tolong nyari-nyari kalian kok nggak ada. Saya juga nggak tahu ada mana, kata saya. Nah, di situ timbul pertanyaan. Kata saya gini, alhamdulillah dengan izin Allah, kata saya, si teteh ini bisa terselamatkan. Cuman saya ingin nanya, gak mungkin ada asap tanpa api, kata saya. Pastilah ada sebabnya, kata saya gitu. Coba saya mau nanya awal-awalnya gimana, kata saya. Kan yang lain gak pada tahu kan gitu. Nah, setelah itu dikarenakan si teteh ini tersebut sudah mulai normal lagi, udah mulai sadar setelah dikasih air, saya tanya, teh, pertama teteh kesana teteh ngelihat apa, kata saya. Gak ngelihat apa-apa, katanya. Cuman waktu itu memang saya pas mau buang air, mau ganti pembalut, katanya. Nah, setelah saya ganti pembalut, si pembalutnya itu saya lempar ke belakang sekolah, katanya gitu, yang ada jurang itu, katanya. Udah saya lempar saja ke sana, katanya gitu. Nah, dari situ nggak tahu kenapa tiba-tiba penglihatan saya gelap, otomatis gelap gitu. Dan itu nggak inget apa-apa lagi, katanya. Oh, jadi selama ini sosok si perempuan yang sama yang kesurupan itu, yang ikut sama mahasiswa itu, ternyata jiwanya udah di lain, makanya bengong terus gitu kan. Nah, oh di situ nggak inget apa-apa.
Oh jadi begitu, kata saya alasannya. Oh mungkin. Kenapa saya sosok ini sampai ngikutin atau saya rasukin? Mungkin ada hal yang tidak menyenangkan dari teteh, karena mungkin udah sembarangan pembalut, buang sampah ke sana gitu kan. Mungkin yang di sana mau di sana kurang senang gitu kan. Jadi imbasnya ke teteh juga. Nah, udahlah kata saya, itu mah alhamdulillah sekarang udah aman, udah bisa, situasinya udah terkendali kata saya. Ini mah sebagai pembelajaran aja kata saya. Udah gak usah diungkit-ungkit lagi, yang penting kita semua selamat gitu kan. Nah setelah itu kita sehabis ngobrol lama tuh di situ, terus kata saya, terus ini rencananya gimana, mau lanjut di sini apa mau balik lagi? Udah kata mahasiswa itu, udah saya nginep di sini aja, kemungkinan kalau kondisinya kayak gini mah saya nggak lanjut, nggak dilanjutin lah kata saya, tugas di sini kata mahasiswa itu. Lah kenapa kata saya, ya gimana lagi, teman saya yang satu anggota saya udah kelihatannya kurang sehat lah katanya, udah kondisinya lemah kayak gitu, udahlah kita mutusin balik aja lah ke Bandung katanya gitu. Ya udah kata saya, kalau keputusannya kayak itu ya nggak apa-apa, cuman ini sebagai pembelajaran kata saya gitu kan, udah sebagai pengalaman aja lah, jangan sampai entah itu di tempat mana-mana gitu kan, mau ke tempat yang sepi atau rame gitu kan, yang jelas sesuatu yang nggak ada itu bukan sesuatu yang nggak terlihat itu bukan berarti nggak ada gitu kan. Karena kan di dunia ini bukan kita aja yang ada gitu kan, banyak makhluk-makhluk Allah yang nggak kelihatan sama mata luar kita kata saya gitu. Iya kan kata saya, katanya makasih udah mau nolong katanya. Aduh alhamdulillah, kalau nggak ada Akang mah katanya, duh saya nggak tahu harus gimana lagi, saya nggak bisa pulang ntar katanya. Udah itu nggak usah dipikirin kata saya, yang penting kita semua selamat. Keadaan juga si teteh ini juga alhamdulillah kayaknya kata saya udah terkendali, dan sebelum pulang kalau bisa si teteh ini minum dulu ya kata saya. Nah sebelum mereka pulang dikasih air dulu tuh, dengan tujuan supaya nggak ada apa-apa lagi lah nanti di perjalanan pulang. Nah sampai di situ akhirnya kita berpisah di situ setelah keadaan aman. Nah di situ di balik cerita ini mungkin ada sedikit hikmah dan faedahnya buat saya, khususnya umumnya buat sahabat semua. Nah intinya karena apa? Intinya kita semua itu tetap harus menjaga akhlak dan adab tata krama kita. Jangan mentang-mentang kita ada di tempat yang nggak ada orang gitu kan, atau di tempat-tempat yang kelihatannya sepi sehingga kita bisa ngelakuin apa aja gitu kan, karena merasa nggak ada yang ngeliat gitu kan. Jadi jangan disangka perkara yang bisa terlihat itu nggak ada, padahal ada gitu kan. Intinya kita juga harus berhati-hati juga gitu kan, dalam lingkungan itu pun maupun Anda di mana juga gitu. Nah seperti cerita ini mungkin kesalahannya karena memang buang pembalut, apalagi kan ini si teteh ini lagi datang bulan, mungkin kondisi fisik juga lagi lemah, terus yang namanya lagi main kan gimana lah, udah pada tahu lah gitu kan, harus hati-hati aja gitu, jangan sembarangan buang gitu. Atau kalau misalkan kalau lagi sahabat semua, kalau lagi datang bulan ada di rumah, jangan sekali-kali ngebuang pembalut sembarangan gitu, kalau bisa dirahasiain gitu, jangan sampai tercium oleh makhluk-makhluk yang gak kita kelihatan gitu kan, buat berhati-hati aja gitu kan. Nah mungkin cerita ini bisa kita ambil hikmahnya, tetap poin yang pertama kita harus bisa menjaga adab tata krama dimanapun kalian berada. Oke sahabat semua, dan cerita pengalaman saya mungkin cukup dari sini. Mudah-mudahan sahabat semua bisa ambil hikmah dan faedahnya dari cerita ini itu kan, karena
pengalaman itu bisa menjadikan pembelajaran buat kita gitu. Oke sahabat semua, sebelum saya tutup video ini ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada para sahabat semua yang senantiasa mendukung di channel kami dan dukung terus channel ini agar kami tim Barudak Horor bisa lebih bersemangat lagi dalam berkarya dan bisa bersemangat lagi buat membuat video atau berbagi cerita-cerita kepada sahabat semua. Dukung terus channel Barudak Horor dan tetap semangat. Sebelum tutup, tetap di Cahor Bahor Carita Barudak Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungkus.